Seingat aku, simbol dua burung itu merupakan simbol relationship-nya antara Anna dan kakaknya sendiri. Dan itu sebelumnya muncul di, mungkin kalau misalnya sekelibat doang sih munculnya, ada di wallpaper HP aku, sama ada lukisan di rumahnya Kak Ika. Jadi itu bisa dibilang keterikatan antara kita berdua lah gitu simbol. Makanya aku ingin paying homage to my sister, jadi ditato di kulit aku. Begitu bukan? Kalau kita bicara soal simbol burung itu kan simbol kebebasan ya. Burung bisa terbang setinggi-tingginya untuk mencapai apa yang dia ingin gitu di atas langit. Nah, di detik ini memang kenapa kemudian relate dengan Anna dan juga Ika kakaknya, karena memang mereka punya di masa kecil yang tidak terceritakan, memang mereka punya satu kesukaan dan hal-hal yang sama yang sering mereka lakukan sampai akhirnya mereka kemudian berpisah gitu. Tapi kemudian ketika Anna menunjukkan simbol burung itu yang kini sudah menempel seumur hidup di tubuhnya, itu berarti dia sudah menentukan pilihan hidupnya gitu. Tato itu kan bukan sembarang tato. Ketika orang menato dirinya berarti dia sudah memilih jalan hidupnya gitu. Jadi ketika kemudian Ika melihat Anna, orang yang memang dari keluarga yang memang dia tahu sebagai anak Karirina yang ada di dalam rumah mewah yang hidup dalam sebuah lingkungan yang privilege, dan tiba-tiba dia kemudian kabur dengan pacarnya yang kemudian dia menato dirinya, itu kan dia sudah menentukan apa yang dia pilih, dan itu tersimbol lewat tato. Tato itu pilihan hidup sih. Di buku itu kan selama dari pertengahan film sampai ending film kan ada dialog-dialog. Aku masih belum bisa baca Mata Kamu Anna, dan gambarnya pun itu sebenarnya muncul beberapa kali nggak ya di filmnya? Beberapa kali ya muncul. Endingnya udah bisa gambar matanya, artinya si Topan itu udah bisa lihat jiwa bebasnya Anna. Selama si Topan bilang aku masih belum bisa baca mata kamu, itu Topan masih melihat ada kekangan di Ananya, dan di ending dia ngasih gambar si Anna dengan mukanya penuh ada matanya juga. Di saat itu Topan udah melihat Anna sudah berjiwa bebas. Bener nggak Mas? Ketika kemudian itu diserahkan ke Anna Karirina, bahkan sejak awal film dimulai sampai bagian terakhir pun tidak ada yang pernah tahu bahwa ternyata Ali Topan itu mempunyai buku kecil yang selalu dia pegang. Bahkan Anna Karirina pun tidak pernah mengetahui itu. Anna Karirina melihat itu pada saat di hotel, tapi dia memutuskan untuk tidak memegang karena dia tahu ada boundariesnya juga gitu, dimana Anna juga menghormati privasinya Ali Topan. Tapi pada akhirnya ketika Ali Topan memutuskan untuk menyerahkan buku itu, artinya dia sudah menyerahkan hidupnya ke Anna gitu. Jadi itu sesuatu yang sedikit puitik, tapi memang kadang agak susah dibaca, tapi yang apalah karena yang penting itu romantis. Karakter film gue yang lain mungkin ke karakter gue sendiri mah sumbu pendek. Tadi apa pertanyaannya? Yang membuat beda karakter Ali Topan dengan karakter lainnya. Iya, untuk seorang Jeffrey Nicole. Maaf. Yang membuat beda mungkin apa yang diperjuangkan si Topan bersama teman-temannya di luar seni sih. Kayak yang bisa dilihat di awal film mereka bikin konser amal ya. Konser amal dan komunitas musiknya sih yang bikin beda, dari mana Topan berasal dan apa yang dia pilih. Topan kan berasal dari keluarga yang lumayan berada, tapi dia tetap memilih buat di jalan bersama teman-temannya di warung seni. Mungkin prinsip itu sih yang bikin Topan beda dari karakter bad boy lain sih. Belajar motor. Kita kalau nggak salah proses reading sekitar 2 minggu, sekitar 2 mingguan reading, ada workshop motor juga. Tapi pada saat itu aku cuma diajarin sama produsernya Mbak Tersi 2 kali, tapi saya belum puas gitu. Jadi saya nanya teman-teman saya, ada yang punya motor kopling nggak yang bisa dipinjam? Dipinjamin sama Omara Estegla. Dan itu pengalaman saya super nekat. Selain saya muter-muter kompleks saya sendiri, saya bawa motor kopling baru belajar dari Bintaro ke kantor visi namanya yang di Cilandak, dan itu di pagi hari dan macet-macetan. Jadi itu lumayan tantangan dan emang nekat aja sih, agak panjang.
Nanti boleh ceritain dong gimana proses belajarnya Lutesha. Dia cerita itu gue langsung kayak pantesan muka dia tegang banget, terus capek banget, terus kayak apa pahanya itu kan motornya lumayan gede ya, maksudnya tuh anget banget di paha dan betis gitu, dia kayak ya Gemeter sih, datang-datang gitu. Apa lo? Jadi gue gini gitu, oh ada anjing-anjingnya. Maksudnya ada gila-gila ya, maksudnya gue sebagai produser, gue kayak kalau dia bilang gue bakal ada rider, at least ada mobil di belakang. Yes. Kalau mau nyoba gitu, cuman dia emang ada gila-gilanya, jadi ya gitu. Gue sih tegang banget pas dia cerita kayak Untung nyampe dengan aman ya ke kantor ya. sampai selamat, tapi ya gitu ada gitar-gitarnya. Akhirnya motornya stay di kantor, nggak berani dibawa pulang sendiri. Nggak berani bawa pulang. Gak berani mau Masih pulang. dititip di kantor. Dititip di kantor. Tapi ini bentuk totalitas dari jajaran cash berarti ya. Ya baik siap. Total gilanya. Siap, thank you. Seperti yang tadi sempat saya bilang bahwa kemudian referensi untuk mendekatkan Ali Topan di hari ini kan memang tidak ada cara lain selain kemudian saya mencoba untuk mendekatkan dari merecall dari apa yang saya alami dan apa yang kemudian ruang-ruang yang saya tinggali gitu. Saya tumbuh besar di Jogja, di mana kemudian saya belajar berkembang lewat situasi kehidupan jalanan maupun politik dan hal lain-lain yang memang muncul di permukaan pada saat itu. Dimana ketika kita bilang lintas underground yang mungkin ada di seluruh Indonesia itu memang mereka selalu punya pergerakan-pergerakan yang mungkin jarang dibaca oleh masyarakat awam pada umumnya gitu. Nah, kalau kita kemudian mencoba untuk membuat spesifik soal komunal di lintas underground itu apa aja sih? Itu banyak sekali. Ada yang punk itu kemudian kalau didefinisikan ulang oleh Dick Habich di bukunya dia, itu subkultur punk itu dia punya banyak sekali varian-varian yang memang muncul dan berkembang. Kalau di Indonesia pada umumnya itu ada gerakan anarko-punk di mana mereka kalau kita bicara era tahun 90-an mereka terafiliasi sama PRD gitu. Lalu kemudian ketika kita masuk ke era 2000-an mereka kemudian bertumbuh lagi dan masuk ke subkultur lainnya di mana di Jogja itu kita bisa kenal ada organisasi namanya Karing Kadi ataupun Food Network. Di mana mereka adalah anak-anak underground yang peduli dengan pemerintahan. Mereka melawan pada masa di mana ketika Soeharto waktu itu diturunkan, mereka melawan itulah gitu. Yang kemudian semakin kesini mereka semakin berkembang. Nah, ruang-ruang ini yang kemudian sebenarnya kenapa harus dimunculkan? Karena sesuai tadi ketika kita menyepakati bahwa Ali Topan hidup di universe underground ini, otomatis kemudian kita bicara relasi dia juga tidak hanya sekedar dunia musik, tapi ada hal-hal lainnya yang lebih krusial dan lebih esensial di mereka. Karena orang-orang itu sebenarnya hidup ada di ruang-ruang, kalau kita bicara soal skena Jawa Tengah gitu, orang-orang itu tuh hidup di tempat di mana mereka sedang memperjuangkan soal hak-hak mereka sebagai warga dan mereka menjadi corong dari masyarakat yang tertindas sebenarnya. Nah, pergerakan-pergerakan itu yang kadang tidak pernah terekspos oleh media karena memang ya yang kita lihat identitasnya adalah lewat penampilan, lewat fashion yang mereka terlihat sebagai anak jalanan apa segala macam gitu. Padahal kalau kita bicara soal ideologi mereka, apa yang mereka perjuangkan, bagaimana mereka menghidupi warganya tanpa memandang identitas mereka, itu adalah persoalan-persoalan kecil yang sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat heroik yang tidak pernah dipandang oleh masyarakat. Makanya bagi saya Ali Topan ini adalah soal statement untuk memperlihatkan ini loh kaum terbuang yang sebenarnya mereka juga punya ideologi untuk kemudian berusaha kritis sama keadaan sekitar gitu lewat figur orang-orang yang di sekitarnya Ali Topan. Begitu sih, itu terlalu berat mungkin, tapi makanya mungkin yang pengen saya tekankan di sini adalah soal keseruan dan musik dan ya ini orang-orang underground yang memang jarang dilihat sama orang gitu. Itu yang saya coba tampilkan ke permukaan sih gitu. Tapi kalau soal kemudian contohkan bahwa aparat bisa kerja nggak sih lo segala macam, itu murni dari naluri dia sebagai Ali Topan yang ingin menjadi Ali Topan gitu. Dan mungkin saya juga ingin sedikit meluruskan ya soal Ali Topan sumbu pendek. Ali Topan itu bukan sumbu pendek, tapi memang dia akan melawan jika dia mengalami keterdesakan yang membuat dia harus melawan. Tapi pada dasarnya dia memang orang yang suka nyeletuk, nakal dalam arti dia memang suka mengomentari hal-hal secara jujur. Tapi kemudian ketika ruang-ruang fundamentalnya dia terus disentuh sama orang, itu baru kemudian dia bergerak sih gitu. Jadi Ali Topan bukan pribadi yang sumbu pendek menurut saya dan menurut kami tentu saja. Saya juga penggemar beratnya Jimmy Multazam sejak dia mengelola di Upstairs dan sampai ke Morphum, sampai ke band-band varian yang dia punya lainnya, tuh nggak ada alasan untuk tidak gitu. Karena lagu itu bisa terdengar sangat keras,
tapi romantis dalam satu waktu gitu. Tapi kemudian jadi fun dan asik untuk kemudian ketika kita bernyanyi bersama. Jadi kayak mixed feeling gitu loh. Dan itu sangat, menurut saya sangat Jakarta banget. Secara saya orang Jogja memandang Jakarta dari luar, tapi kemudian ketika identifikasinya dari musik itu saya merasa ini sangat Ali Topan. Makanya saya langsung nge-push dari sini, ayo dong, gitu. Nah kalau itu, gitu ya gitu, sampai akhirnya dia bilang proof gitu, oke. Nah yang berikutnya soal for event sebenarnya itu malah justru idenya si Tersi sih, mungkin Boleh diceritakan kalau gitu, Kak Tersi, untuk for event Serana. Oke, thank you apresiasinya buat Serana. Karena kita pikir juga waktu itu tuh lucu sih nemu lagu itu. Jadi kayak kita lagi development, lagi mencari scene akhir. Nah terus lagu itu muncul lah tiba-tiba dari ruang diskusi kami. Mungkin Ipang waktu itu, kayak gue denger ya satu lagu yang kayak gini gitu. Itu cowok-cowok tuh sampai nangis, hancur banget gitu ketika nonton itu. Nah sebenarnya lagu Serana sendiri tuh pengen nunjukin sisi emosionalnya Ali Topan gitu, yang tadi kalau Mas saya bilang kan Ali Topan nangis ya, kira-kira gitulah. Maksudnya di tengah serbuan semua lagu yang Mas Tata banget, Mas Tata bolehlah satu ya kasih lagu menyesuaikan sama zamannya ya. Jadi kami berpikir ketika ada anak jalanannya mungkin itu udah kurang relevan gitu sama hari ini, dan kami juga diskusi sama pihak keluarga kalau ini gimana kalau kita pakai Ali Topan yang sebagai tokoh sentral gitu, karena kan emang it's all about Ali Topan, dan harapannya di situ juga ada harapan bahwa Ali Topan tuh nanti kedepannya bisa berkembang dan bisa jadi apa aja kan. Maksudnya kedepannya kan emang secara novel juga ada cerita lainnya kan, Ali Topan berkembang dari anak jalanan juga nggak terus di jalanan terus kemudian jadi media kan dia. Jadi harapannya di situ kita bisa pakai satu icon, dan icon itu jadi judul Ali Topan aja. Dari reading aku sama Ute udah jadi concern sih, nggak mau scene ciumannya jadi cheesy, dan di hari syuting tuh itu scene terakhir hari itu, dan emang agak pusing sih pas masih rehearsal, ini gimana akhirnya Mas Tata yang dapat ide cemerlang ya? Aduh. Salah. Tapi emang kita dari awal kita reading kita udah janjian, pokoknya kita itu harus bikin bentuk Ana dan Ali Topan ini romansa jangan cheesy seperti film romansa yang pada umumnya. Soalnya dengan latar belakang Ali dan Ana yang beliau anak skena underground, Ana juga anak konglomerat, kayak kita mesti bikin romansa ini sesuatu hal yang berbeda gitu. Udah sesuai kesepakatan aja sih dan diskusi bersama. Dan ya mungkin ada pengaruh dari backgroundnya si Topan dan backgroundnya si Anang yang mungkin secara karakter ya cuman gitu. Oke, Kak Tersi silakan. Ya mau sedikit nambahin sih. Jadi sebenarnya itu diskusi udah sutradara, produser, karena di situ ada keterkaitan sama konsen masing-masing gitu kan. Secara cerita memang butuh gitu, dan aku juga bilang sama Mas Tata kayak apa ya, kita harus bikin apa, dan mereka juga ya, maksudnya kita harus bikin sesuatu apa yang harus kena banget sampai membuat tuh si Ali Topan kena nih langsung, istilahnya terkewer-kewer gitu sama anak Karenina kan. Jadi apa nih yang harus satu adegan yang langsung merintak gitu. Ya kita akhirnya memutuskan itu, walaupun cukup ada kesulitan. Maksudnya mereka berdua itu di jam 3 pagi, kondisi fisik juga pasti udah lumayan lelah. Ya kemudian kita melakukan sedikit trik-trik lah ya supaya akhirnya lancar, sentosa, dan itu one take oke. Jadi ya mereka seprofesional itu, mereka saling menjaga boundaries masing-masing, dan seprofesional itu kami juga berusaha untuk menjaga konsen mereka dan kesepakatan kalau habis adegan ini kita jangan dipakai buat promosi dan apa dan lain-lain. Jadi itu semuanya udah selesai pada malam itu. Oke, kita aku langsung berpelukan sama Ute, thank you banget, sama Nicole, thank you banget. Selesai ini adegannya sangat meyakinkan, dan ya udah seperti yang tadi teman-teman lihat gitu. Dari IP awalnya kan memang ini sebenarnya kisah romansa. Jadi tetap jadi core utamanya tetap drama romansa, tapi kami memberikan tawaran, dan itu jadi added value yang coba kita berikan adalah dimana di romansa itu juga ada adventure-nya, ada action-nya, dan juga ada musiknya gitu. Freedom. Oke, Axel.
Bebas ya. Salah. Diartiin doang. Pemarah. Topan. Ali Topan. Rakyat. Rakyat. Oke, aja sih. Perjuangan. Perjuangan. Reza Hilman. Dekat. Dekat. Bebeto. Skena. Skena. Masih jawab boleh dong, masih jawab juga dong. Silakan. Spirit. Spirit. Oke, lu Tesya? Rebel. Reba. Jeffrey Nicole. Prinsip. Prinsip. Mas Tata? Sikap deh sikap. Sikap. Kadar sih? Bertanggung jawab. Iya, berikan tepuk tangan dong.